Sampai ketemu lagi teman-teman. Ini adalah kuliah yang paling terberat dalam hidup saya karena harus lelean. Dan ternyata saya baru tahu ternyata Formula One itu mempunyai kesamaan dengan obat batuk. Apa itu, Mas? Sekarang lemes dan ngantuk. Dan ini nanti ke depan 2 lomba masih gini lagi, Mas. Iya. Sama satu lagi Qatar katanya. Tapi kita nggak boleh kalah sama presiden kita ya. Lihat Pak Prabowo di lantik malam terima tamu, malamnya lagi pengumuman kabinet. Jadi kita nggak boleh kalah sama. Dan pagi-pagi tadi sudah pelantikan. Iya. Dan alhamdulillah hari ini makanya saya tulis di IG story saya berangkat naik Luxio, itu kan juga buatan Pindad. Pabrikan Daihatsu. Ya baik, kita akan ngobrol. Tapi yang jelas kalau ngomongin Formula One, saya jujur masih aras-arasan karena saya masih kepikiran timnas Indonesia kok bisa kebobolan dari Cina 2-0 itu ya. Sampai sekarang saya tuh mencari CCTV siapa yang punya, yang bobol siapa, mau saya laporkan ke security gitu loh. Merusak gembok atau tidak itu bobolnya. Baik, semalam adalah balapan yang cukup seru dan saya baru kaget karena baru tahu ada masalah apa Petronas dengan Total gitu kan. Russell pertama kali. Ternyata dia marah, total humor ya. Dia ngomong gitu kan, marah gitu kan. Total humor. Oh, aku pikir ini Total ini pabrik minyak apa pabrik hiburan gitu kan. Oh, dia akan marah. Kemudian juga setiap kali pembalap yang ngecop itu ternyata berdampak penalti semalam ya. Terakhir adalah Lando, nanti Asa yang akan menjelaskan. Tapi yang jelas kalau ngecop keluar itu ternyata sekarang jadi resikonya penalti. Jadi saya berpikir sirkuit terbaik di dunia menurut VIA adalah Monaco. Gak bisa ya? Ya boleh, tapi tim silakan mindah temboknya dulu. Jadi akhirnya saya berpikir ini balapan kok nggak seru-seru amat ya, kok nggak akhirnya jadi nggak kejam semuanya begitu kan. Nah, Asa yang akan menjelaskan. Sekali lagi ini adalah kuliah yang sangat memberatkan karena kita bangun udah kesiangan harus langsung bikin podcast. Silakan Asa. Ya, jam 2 pagi bangun, saya alarmnya pas mau start jadi aman. Kemudian nonton, tapi karena lumayan banyak kontroversi, bukan berarti action, ya lumayan melek juga akhirnya. Dan kebetulan tadi jam 4 begitu balapan selesai saya langsung nyambung nonton NFL. Jadi sekalian sampai jam 7. Kamu tuh nggak mau rugi ya, langganan TV kabel gitu ya? Streaming, Mas. Dia bisa-bisin pokoknya. Enggak kan, ya, saya SMA di Kansas, jadi kan mumpung Kansas City Chiefs belum terkalahkan kan dinikmati masa-masa seperti ini kayak gitu. Kansas sama Texas tuh bedanya apa? Kan cowboy juga, enggak ya? Kansas enggak ya? Kansas di atas, Mas. Tapi cowboy juga? Cowboy itu intinya semua Amerika yang tengah ke bawah yang ada budaya ranching, budaya peternakan sapi ya itu ada cowboynya. Cowboynya ya. Jadi ya mirip. Jadi khas salah ya. Kenapa itu? Kenapa dia joinnya sama Toyota Jepang ya? Iya kan? Sementara iya kan? Khas itu North Carolina, itu selatan. Iya makanya kan. Kalau kita lihat Ferrari kan jiwa kuda semalam 1-2 loh, jiwa kuda loh. Dia harusnya kerjasama sama Mustang dia kan. Saya WA Mas Dewa tadi pagi begitu ini selesai langsung, Mas ini episode Ferrari apapun. Kita selama ini beberapa episode keasikan ngomongin Lando versus Max, peluang juara dunia dan lain. Kita lupa kalau Ferrari itu sebenarnya nggak jauh ternyata. Udah hitam bener ya. Dan tadi malam di Austin mereka finish 1-2 plus koleksi poinnya di saat sprint juga lumayan. Dan diam-diam mereka mengumpulkan begitu banyak poin sehingga akhirnya finish 1-2 ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat klasemen konstruktor, wah ini masih bisa juara dunia ini. Ini belum tentu McLaren. Dan kalau kita lihat sirkuit-sirkuit yang tersisa, itu kan lebih mirip Austin daripada balapan-balapan high downforce yang McLaren dominan atau yang high speed. Oh, saya pikir ya ini kalau orang Asa ini karena tahu Formula One jadi melihatnya tuh sirkuit, saya pikir ini kan balapannya pagi semua jadi siapa tahu nih Ferrari menang terus itu. Nah, ini yang diam-diam Ferrari ini maut deh. Kita bacakan dulu ya top 10-nya. Pasti ya Leclerc menang lagi. Leclerc ya. Merah putih tadi dini hari tadi berkibar. Kemudian Sainz finish kedua. Sainz ini sayang ya dibuang sama Ferrari tahun depan ya. Ini solid sebenarnya. Iya, dan walaupun dari balapannya kan ngeluh-ngeluh nih ada masalah apa tapi tetap kencang bau bensin segala macam serem juga itu. Iya kan? Max Verstappen sekali lagi ini kita beberapa tahun ini kalau ngomongin Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alonso itu kita selalu ngomong juara dunia itu ada kejemnya.
tadi malam Max menunjukkan lagi kekejaman itu, ketegasan, garis tipis antara kejam dan tegas gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang mentolonya itu. Nah, sorry, Asam melihatnya dari awal itu kan startnya dulu atau gimana? Maksudnya sepanjang lomba lah nanti kita start dan khususnya saat tarung dengan Norris. Gitu. Tapi start itu kan memang dia kecolongan kan, istilahnya begitu kan? Bukan kecolongan karena dia situasional kan. Yang diuntungkan memang Leclerc waktu itu. Itu bukan bekas visornya plastik visornya si Marquez jatuh di situ enggak? Kelindes gitu enggak ya? Itu kan penyebab spin. Terbang kena angin ke Amerika. Jadi memang Max ini kalau Asa bilang sekali lagi kita nanti banyak Ferrari ya, tapi jelas semalam itu kelasnya Max memang beda. Juara dunia ya, itulah bedanya. Kita selalu mengingatkan juara dunia itu brengsek. Itu dan itu menunjukkan Lando mungkin nggak bisa juara dunia karena terlalu nice gitu aja. Wah, kalau saya milih tidak juara dunia dibilang brengsek itu kan urusannya nanti kehidupan setelah kematian, saya nggak berani kalau saya cari pahala aja kalau itu. Ya itu saya. Ya. Dan jadi Lando ini kan finish di depan Max, tapi karena kena penalti 5 detik. 5 detik. Dia akhirnya finish nomor 4. Piastri kemarin juga tidak bisa banyak menolong. Betul. Tapi lumayan masih nomor 5. Russell luar biasa. Start dari pit lane tapi bisa finish nomor 6. Ini agak aneh ya, agak Jekyll and Hyde ya. Mercedes ini ini kadang kelihatan luar biasa. Betul. Karena waktu sprint dapat pole kan ya. Tapi kadang-kadang kelihatan sulit dikendalikan, kayak Russell melintir saat qualifying ya. Betul. Hamilton melintir di awal lomba. Iya. Di tikungan yang sama. Oh, jadi ini memang ini agak kayak kuda liar tadi itu. Maksudnya ini mobil Jekyll and Hyde ya. Maksudnya sisi baik sisi buruknya itu garis tipis gitu. Itu Russell tuh orang Inggris atau Amerika sih? Kenapa? Kaget saya semalam tuh. Russell start dari garasinya. Berarti dari Inggris jauh banget Oke. Tapi luar biasa saya. Luar biasa ya. Melihat di mana Hamilton kan dia finish nomor 6. Dan harus melewati ini kan Perez. Kemudian Haas luar biasa. Nanti kita bahas Haas juga khusus karena mungkin merayakan kerjasama dengan Toyota, mereka naik peringkat. Liam Lawson dapat poin di kembalinya ke RB. Dan ini membuat justifikasi RB mengganti Daniel Ricciardo kan ya? Nggak salah ya? Nggak salah ya? Nggak salah. Tambah ngeri ya? Pembalap yang tidak pembalap yang nanggung itu ngeri sedap. Ini yang hebat Mas. Pinto ini dapat poin dan sempat hampir fase lap. Oh iya ya. Kurang 3 lap masih fase lap dia itu. Nah ini juga ini sayang kalau tahun depan nggak dapat seat. Ini akan jadi pesaing kuatnya Mick Schumacher ini di Audi di Sauber, kalau kan didorong-dorong oleh Williams untuk diambil oleh Audi gitu. Nah, siapa tahu kalau sisa balapan ini dia bagus terus enggak Albon yang ngeri sedap. Albon tahun depan harus ketemu Sainz. Iya, dan sekarang ini 9-10 itu telak loh, ngalahkan orang tua semua. Pembalap utama kalah semua loh. Pembalap utamanya kalah semua loh. Dan dua-duanya ini pengganti kan. Pendepak. Pendepak. Nah, kita lihat klasemen pembalap ya, ini Norris mungkin harus mulai bersiap legowo kalau memang nggak bisa juara dunia. Karena saat sprint sekali lagi McLaren ini masih ada masalah-masalah kecil baik itu di pembalapnya maupun timnya ya, operasional, keputusan, hal-hal kecil-kecil. Saat sprint race Norris membuat kesalahan di lap terakhir, disalip, hilang lagi poinnya, jadi hilang 2 poin saat sprint, hilang 3 poin lagi kemarin saat race. Nah, saat main race ini juga dia punya potensi seharusnya tidak kehilangan poin, malah mendapatkan lagi 3 poin itu. Cuman kan banyak hal-hal kecil ya, termasuk eksekusi nyalipnya, kemudian kenapa McLaren tidak segera membuat keputusan untuk nyuruh dia mundur lagi atau apa, itu kan hal-hal yang bisa diambil keputusan untuk meminimalisasi risiko kayak gitu. Tapi nanti itu kita bahas khusus. Tapi sekali lagi karena hal-hal kecil-kecil itu, Norris sekarang ketinggalan poinnya malah 57 poin. Yang tadinya 52 jadi 57 dengan hanya 5 lomba tersisa, kan makin berat. Dan di bawahnya gimana kalau makin deket ini Leclerc sudah 275 sekarang. Hanya berapa ini? Hanya 22 poin di belakang Norris. Norris out sekali. Habis ya. Leclerc menang. Leclerc nomor 2. Tapi nanti dibahas ya, karena apa? Ini momentum ini siapa, McLaren-nya atau Ferrari nanti dibahas ya. Yang momentum ini kan. Momentum ya. Karena ya kan kita di beberapa podcast sebelumnya kita sebutin ini sekarang main margin semua ini.
margin errornya tim-tim ini kan siapa yang nyelip di tengah, siapa yang di atas kan ketat semua. Bukan apalagi balapan tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Dan itu bukan hanya Red Bull, McLaren dan Ferrari. Ada Mercedes juga. Ada kan? Mercedes ya. Nah ini Piastri juga masih di sini, Sainz di sini, ini nggak di bawah relatif nggak berubah. Hulkenberg yang istimewa mungkin ya kan. Dia diam-diam nambah poin terus. Nah ini yang mungkin paling banyak kita bahas sekarang adalah konstruktor. Iya, McLaren masih mimpin. Mereka hanya kehilangan 1 poin dari Red Bull sepanjang weekend kemarin. Jadi selisihnya masih 40 poin antara McLaren dan Red Bull. Tapi ancamannya McLaren jangan-jangan bukan Red Bull, Ferrari. Karena Ferrari hanya 8 poin di belakang Red Bull. Jadi bayangkan ya, sebelum Austin kita nyaris, mohon maaf ini mungkin kekurangan kita juga, kita nyaris nggak nyinggung Ferrari kan Mas. Kita hanya bilang ada potensi. Bukan hanya Ferrari tapi juga Mercedes. Tapi hanya dengan 1 lomba Ferrari finish 1-2 langsung petanya langsung berubah lagi gitu. Itu belum Mercedes loh, Mercedes dari garasi loh. Coba kalau dia start qualifying normal misalnya. Bisa ganggu lagi kan? Iya kan? Nah, ini kan tapi Mercedes mungkin nanti kita bahas, Mercedes mungkin tidak mengancam itu di semengancam itu di Austin. Cuman Ferrari langsung kemarin langsung tiba-tiba hanya 8 poin belakang Red Bull. Jadi ini ada kemungkinan nanti McLaren tetap juara konstruktor, nomor 2-nya bisa Ferrari, atau bahkan Ferrari meloncat ke atas ini. Karena kan sekarang poinnya 25 tambah 18, finish 1-2 aja udah dapat berapa? 43. Kan kalau misalnya ada apa-apa di McLaren, ada apa di Red Bull, ini 1 lomba aja sudah langsung ke atas lagi gini. Ini kan jadi 3 besar di atas ini konstruktornya luar biasa. 5 lomba tersisa ada 3 tim bisa juara dunia konstruktor. Itu kan saya nggak inget kapan terakhir F1 sedekat ini ya. Sedekat ini 3 tim. Padahal dulu selisih poinnya kan dikit-dikit. Itu kan dulu kan hanya 10, 8, 6 kayak gitu. 10, 6, 4 dulu pernah kayak gitu. 9, 6 dulu juga pernah. Tapi sejak saya suka F1 tahun 92, saya nggak inget kapan kali terakhir persaingan konstruktor 3 tim seperti ini. Biasanya 2. Ini 3 langsung. Sayangnya Mercedes ketinggalan pace ya. Mercedes ini kan nggak akan kemana-mana, dia 4. Aston Martin dia juga nggak kemana-mana, saya kira tetap di 5. Haas diam-diam naik 1 peringkat 6. Ini di atasnya semua orang kaya tanda kutip Mas. Dia tim terkecil. Dia tim terkecil di F1. Sebagai perbandingan ya, Haas ini total karyawannya hanya 300. Mercedes dan Ferrari ini 1000 ini. Sepertiganya Mas. Jadi ini karyawannya Haas sama DBL Indonesia banyak DBL Indonesia. Makanya, ini kalau kita ngomong tim efisien yang benar ya ini ya. Iya kan? Ini benar-benar efisien loh. Jadi Alpi aja udah disalip, itu lebih kaya kan? Itu lebih gede ya. Alpine lebih kaya ya. Punya bapak kan, punya Red Bull ya. Ini sudah memang hanya 2 poin ya. Ini masih bisa berubah. Tapi Haas loh yang diam-diam 1 poin, 2 poin, 1 poin, 2 poin dia. Dan itu nabung terus. Yang nabung Hulkenberg ya itu ya. Hulkenberg 29. Lah ya kan dia yang banyak nabungnya kan dia kan. 29 tambah kemarin 2 poin ya dari si siapa yang tahun depan bergabung Berman. Ini kan luar biasa. Jadi apa ya? Ini kan kalau kita ngomong proyek tahun depan mobil baru ya nggak salah dia ngambil. Toyota kayaknya milih partner yang tepat ini, karena kalau nanti kedepannya Toyota akuisisi Haas mungkin nggak mahal kan. Karena kan overheadnya nggak gede Mas. Ya Toyotanya yang bikin mahal nanti. Tapi ini Haas diam-diam udah peringkat 6, ini istimewa ini. Kemudian RB ya Lawson bisa dapat poin, tapi sekarang akan sengit 2 tim ini karena kan selisihnya 2 poin. Dan 2 tim ini kan paling berebut peringkat 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9. Jadi mereka akan kejar-kejaran 1 poin itu sampai finish nanti. Dan yang berpotensi adalah RB karena Lawson dan Tsunoda ini juga harusnya kan lumayan kan harusnya kan lebih cepat juga kan, lebih cepat ya, harusnya lebih cepat ya. Ini kayak lama-lama kayak kita tuh lihat tim sepak bola saya. Ketika akhir-akhir kita nyari poin sulit, udah ganti pemain gitu kan. Iya kan, betul kan? Ganti pemain kan biar menghidupkan tim kan, biasanya begitu kan. Semangat baru. Dan RB ini kan Lawson kan pasti ya singa muda kan pasti lebih lapang. Jadi ya mungkin pilihan. Untung kemarin ada Lawson dapat poin. Kalau enggak kan ini selisihnya makin jauh. Padahal dia idiot loh, Maksudnya? Lah kan dimarahin sama siapa? Alonso. Idiot aja dapat poin.
Nah kamu Alonso sampai emosi bilang iya, nanti kan? aku akan menghalangimu atau apa kayak gitu, ngancam-ngancam. Iya kan? Ya. Itu kan dia ngomong mobil sebelah itu ya itu kan, nyopir dia gitu. Iya. Nah ini Williams masih 17 poin, walaupun Kolapin tuh nyumbang 1. Luar biasa tapi ya Kolapin ini. Alpin ya kayaknya sudah lost cause. Dia mungkin udah fokus ke depan. Dan ke depan itu kita ngomong 2026. Karena kalau dia sudah memutuskan kan Renault sudah memutuskan tidak akan membuat power unit untuk 2026. Dan itu kan pasti tim pabrik yang membuat power unit itu di Perancis kan pasti sudah fase pengurangan karyawan, fase restrukturisasi dan lain-lain. Jadi saya kira nggak ada harapan besar untuk tahun depan ini. Iya kan masuk akal kan kayak betul, gitu. Betul, karena kan dia pasti 2026 baru akan jadi, kecuali entah gimana keputusan cepat tahun depan sudah pakai Mercedes, ada kemungkinan itu juga. Jadi bisa dibayangkan. Tapi ini sudah bulan Oktober, November. Ya tapi kan ini kan sebuah pabrik yang sekarang saya tidak akan pabrik, tapi saya akan hanya kayak berpartner untuk tinggal jahit, tinggal apa. Jadi kan banyak divisi yang hilang ini. Banyak divisi hilang. Nah, katanya sih nggak dibuang, cuman dipindah-pindah. Cuman kan ya tetap aja pasti ada yang terkurangi. Dan itu ini tim yang mungkin sedang pivot ya, sedang berubah orientasi. Arah. Dan pivot besar karena ini di F1 ini sebenarnya hanya ada tim pabrikan itu sebenarnya hanya ada Red Bull, Ferrari, dan Mercedes. Iya. Lainnya semua ini customer. Iya, McLaren itu customer. Iya. Aston Martin itu customer. Haas itu customer. Iya. RB customer. Iya. Williams customer. Ya. Alpine ini harusnya pabrikan, tapi sekarang memilih customer ya. memilih jadi customer. Iya. Ya, kick Sauber ke laut sini memang. Makanya tadi ketika saya lihat ya Mas Wibo, saya ngalamun karena saya lebih berpikir bahan umurnya apa ya kick Sauber. Ternyata dia butuh BLT, bantuan line team, biar dikasih poin loh, kasihan. 1 atau apa gitu loh. Dan yang menyedihkan adalah bukan hanya 0 poin. Yeah. Kompetitif aja enggak gitu loh. Maksudnya harapan kan kayak Alpine, Williams, dalam konteks ini Haas dan RB kan papan tengah ke bawah, tapi harapan dapat poin itu ada kan Mas. Nyodok lah, qualifying-nya bagus lah. Ini kan hopeless gitu maksudnya. Iya, frustasi semalam kelihatan kan. Jadi Zhou jadi bacanya apa? Zhou ya. Guan Zhou itu kan semalam juga saking peningnya muter-muter sendiri dia. Spin kan. Kok nikung di trek lurus mas. Sekarang kita ngomongin Ferrari. Saya tuh boleh ngomong Ferrari. Ayo. Nah, gini. Tema utama kita lah. Ya, gini ya, jujur ya. Terbesit nggak kalau semalam akan 1-2 kalau kita melihat dari sprint race kemarin. Terus kita juga berpikir sejauh mana ban itu akan hemat, gitu kan? Ya. Iya. Terus ada kepikiran itu nggak? Saya kira banyak orang terkejut dengan performa Ferrari di race khususnya. Di race ya. Walaupun kita tahu sebelum lomba kan F1 ngumumin tim ini punya update ini. Ferrari semua punya update karena kan libur 3 minggu itu kan bukan summer break yang tidak boleh kerja. Semua tim kerja. Dan Ferrari ini kan kalau kita ingat penyakitnya kan boros ban dulu. Iya, betul. Dan tahun ini dia membalik itu 180 derajat. Kenapa? Si Leclerc pernah menang karena 1 stop. 1 stop, ya. Oh iya betul. Di Monza ya, kan hemat ban. Dan sekarang dia terbukti lagi. Sainz itu ganti masuk pit stop lap berapa? 21 ya? Iya, lebih awal. 9 lap lebih awal dari Norris atau apa kayak gitu. Dan dia bisa hang on di depan seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa wah Ferrari ini tire manajemennya bagus dan potensi kalau di lomba-lomba berikutnya ini ada yang karakternya boros ban. Ya. Bisa-bisa Ferrari akan nyuri-nyuri lagi gitu. Bukan nyuri sekarang kan, merebut gitu. Sebentar, karakter boros ban atau karakter sirkuit? Kalau bilang karakter sirkuit sekarang Mas Jo, kalau kita lihat kan 4 tim ini kan sebenarnya kan ya margin kan. Kita tadi ngomong di awal margin. Jadi temperatur beda dikit ini diuntungkan. Ya. Kemudian ada ban apa yang dibawa Pirelli C1, C2, C3, C4, C5 nih mana 3 yang dipilih itu menguntungkan satu sisi lagi. Ya. Empat tim ini sulit. Saya yakin nggak ada yang menebak Ferrari bakal finish 1-2 di Austin. Betul. Pasti. Dan semua mayoritas pasti menjagokan McLaren karena betapa dominannya McLaren dalam beberapa lomba terakhir. Makanya tadi saya bilang momentumnya itu kok jadi hilang, sekarang malah Ferrari yang naik momentumnya. Ketika sprint, ketika qualifying kan nggak pole position. Iya.
ketika sprint, oh ya kelihatan kenceng. Tapi apakah itu karena oportunis ya? Karena kan Lando sempat membuat kesalahan sehingga si Sainz dapat posisi kedua. Kemudian tapi kan cepat dan sprint itu kan 19 lap tanpa pit stop dengan ban yang sama semua. Jadi kita bannya kan pakai medium semua. Iya, tapi kan kalau kita lihat Max jauh sekali meninggalkan. Itu saya tapi saya mengira itu gini, karena Max di depan itu menjauh karena dia clean air. Karena dia tidak ada mobil di depannya. Austin ini kan meliuk-liuk ya. Ya ini naik turun meliuk-liuknya Mas Yo. Jadi butuh kalau dia terlalu dekat dengan mobil di depan, ya ini ternyata penyakit lama F1 akan selalu kembali ya. Ketika mobil itu makin efisien aerodinamikanya, siapapun yang ikut di belakang akan kena gangguan. Makanya tidak mudah bagi Norris misalnya untuk menempel begitu saja, karena habis tikungan satu yang naik tepuk kiri turun itu langsung meliuk-liuk. Nah itu kan dia sudah mencoba menyalip di tikungan pertama, tapi habis itu tidak bisa dapat momentum. Karena kalau meliuk-liuk itu paling jelek kalau nempel Mas. Jadi harus jaga jarak dikit sebenarnya. Kalau dia maksa nempel akan boros ban, akan macam-macam, dan kalau tarung bisa juga tergelincir ya. Betul. Dan kalau tarung pasti lebih boros ban lain-lain. Jadi kalau dia clean air tidak terganggu seperti yang dialami Max, ya dia akan langgeng gitu. Apalagi mobilnya kan fundamentalnya mungkin track lurusnya bagus kayak gitu. Nah, yang unik lagi kan saat lomba kok Red Bull tidak sekencang itu ya, maksudnya. Tapi kan sekali lagi sprint race itu tidak ada pit stop, gaspol 19 lap. Ketika lomba kan harus ganti kompon ban. Jadi ketika pakai ban hard kelihatan bedanya lagi gitu. Oh iya, baterai juga pengaruh ya. Nanti hemat baterai kalau pas balapan kan panjang ya. Panjang. Ada ya. Dan ban Mas Yo. Ban hard itu kan ternyata Verstappen kan ngomel-ngomelnya ketika pasang ban hard itu kan. Ternyata pace-nya, jadi ada mobil yang kalau dipasangi medium dia lebih kencang, dipasangi hard dia lebih pelan. Ada yang dipasangi medium lebih pelan, dipasangi hard dia hidup kayak gitu. Jadi tidak jadi patokan dia. Jadi patokan kalau mobil ini kencang, tidak selamanya kencang kalau dipasang ban mana gitu kan. Misalnya ini qualifying-nya dominan pakai ban soft. Begitu dipasang ban medium karakternya beda total. Benar. Nah, ini yang akan sangat sulit menebak sekarang karena begitu marginalnya selisih 4 tim ini. Salah satu bisa diuntungkan di saat di saat semesta mendukung gitu. Nah, aku pas pakai ban medium, pas hawanya ternyata lebih dingin. Saatnya aku pakai hard kok anunya lebih panasan. Itu Ferrari bilang ya, kita mungkin akan diuntungkan kalau suhunya lebih dingin gitu. Karena kalau suhu lebih dingin itu kan berarti ban itu bisa lebih boros masuk. Karena kan dipaksa lebih lengket gitu. Ya, kita nggak ngomong pasti, ini bukan ilmu pasti ya, tapi kan kalau temperatur tertentu turun, ban yang dibawa modelnya begini, dia akan lebih boros kalau itu dingin. Tapi belum tentu juga kalau panas lebih irit, tergantung situasi permukaan lintasan segala macam. Faktornya banyak banget, dan itu yang entah kemarin gimana ketika lomba Ferrari hidup gitu. Dan itu tanda-tandanya kelihatan saat sprint race. Cuman kan nggak kelihatan, dalam artian nggak ada pit stop, nggak ada momen di mana kalau pakai ban ini bagaimana, dia hemat bannya bagaimana. Kalau sprint race kan hajar, nggak ada hemat-hematan ban gitu. Dan itu yang terjadi ke Russell misalnya. Kenapa Russell melorot saat sprint race? Dia kan full gitu. Karena dia bannya boros. Jadi penyakit boros bannya sekarang pindah ke Mercedes kan. Tapi saat lomba kemarin Russell on fire gitu. Itu kenapa? Nggak tahu. Kan mobilnya nggak boleh diubah. Nanti kita ngomongin lagi ya soal mobil Red Bull yang apakah itu ilegal, yang kontroversi sebelum lomba itu. Karena saat kondisi Parc Fermé habis qualifying, mobil nggak boleh ditaati. Setelannya, angle saya boleh diubah, tapi sayapnya nggak boleh diganti kayak itu. Kalaupun ada pergantian komponen, alasannya harus karena kerusakan dan komponennya harus sama persis. Mobil boleh dilepas, komponen itu boleh dilepas untuk dibersihkan, tapi harus dikembalikan lagi. Jadi ada aturan-aturan ketat Parc Fermé itu yang kok bisa ya mobil Ferrari saat qualifying nggak bisa pole position, saat lomba bisa begitu hebat. Ya lah, Norris pole position itu agak diuntungkan situasi kan, karena ada yellow flag. Cuman ya ini misteri yang akan kita hadapi nanti 5 lomba terakhir juga akan sama kayak gitu. Tapi kalau secara upgrade apakah signifikan semalam itu, karena ini hasil upgrade
Yang tadi Asa bilang libur 3 minggu itu bukan libur yang benar-benar nggak bisa bekerja gitu kan? Kan begini, kalau misalnya ada 5 mobil, yang upgrade hanya 1, mungkin akan kelihatan. Semuanya upgrade. Jadi kita nggak tahu mana yang upgrade-nya paling kena kan? Yang paling sukses ya semalam ya. Di F1 kan nggak bisa, kita upgrade lalu kita menang, nggak bisa. Di sana juga upgrade, situ juga upgrade. Tapi Asa ingat nggak ada satu upgrade yang tadi malam menguntungkan Ferrari? Apa itu? Pit stop. Kok cepat Garen itu kan? Cepet loh. Iya benar nggak? Nggak bagus ya. Pit stopnya bagus loh. Iya, bagus. 2, berapa? 4 atau 2,2 kalau nggak salah. Kalah Red Bull. Yang selama ini Red Bull jagonya. Kita harus ngaku ya, Vasseur ini berhasil membereskan operasionalnya Ferrari. Finger trouble, masalah-masalah kecil-kecil Ferrari itu yang menghambat mereka untuk naik kelas itu kan sudah diberesin oleh Vasseur gitu. Ini cocok jadi menteri pendayagunaan aparatur negara. Iya, gitu-gitu ya. Menteri manajemennya. Menteri manajemen kan. Jadi keberhasilan dia ini salah menurut satu. Saya iya, karena kan, penyakit utamanya Ferrari dulu kan bagonisasi ya. Mobilnya cepat. Iya. Semuanya dibuat sendiri pabrikan. Iya. Anggaran paling besar mungkin. Iya. Tapi kenapa kok ada aja hal kecil-kecil, salah strategi lah apa penyakit itu sekarang di McLaren, walaupun tidak se ekstrim seperti waktu di Ferrari, tapi kan hal-hal kecil-kecil itu sekarang dihadapi McLaren gitu. Iya, termasuk plan apa ya nanti gitu kan? Iya. Plan apa kita? Ini kan bagian dari naik kelas itu. Iya. Naik kelas kan harus lulus ujiannya gitu. Nah, Ferrari menurut saya Vasseur udah berhasil untuk membereskan hal-hal kecil-kecil itu. Tinggal nanti ujiannya, oke, kamu sudah membuat tim yang dulu bagong, sekarang tidak lagi ada bahan untuk ditertawakan. Ya kan kita sudah nggak bisa menertawakan Ferrari lagi setelah 2-3 tahun menertawakan Ferrari. Nah, dan sudah mulai menang-menang gitu, konsisten. Nah, next levelnya kan juara dunia kan. Nah, harapannya kan dengan Lewis Hamilton masuk tahun depan, itu momennya Ferrari. Tapi jangan-jangan itu salah. Kenapa? Ini kan sayang Sainz. Ya ini, tapi itu kan keputusan sudah dibuat. Jadi tahun depan pasti Lewis Hamilton. Ini kayak nasibnya Ducati ya, kita ngambil Mark ini, akhirnya kita nanti mendewakan enggak ya? Kalau mendewakan juga susah kan. Ternyata yang ditendang juga nggak jelek-jelek amat misalnya. Jelek amat, ya kayak Sainz kita lihat kemarin waktu sprint juga akhirnya mengambil keputusan dia yang bisa mendekatkan gitu kan. Iya. Sainz ini kan racecraft-nya bagus ya. Maksudnya berani tarung, taktikal kesadaran dia saat membalap itu luar biasa kan. Dia sangat jago lah gitu. Walaupun ada radio yang lucu kemarin ketika disuruh kasih instruksi oleh tim, Sainz ngomong, saya nggak ngerti maksudnya apa. Itu maksudnya kan disuruh tombol ini. Ada kode-kodenya. Itu lucu itu. Yang masalah keluarnya kok jadi lemah dan sebagainya ya kan. Tapi kalau urusan tarung, urusan taktikal di lintasan, Sainz kan kita semua tahu jago gitu. Dia tahu bagaimana memaksimalkan situasi. Nah ini ya Ferrari dan bisa juara dunia, sangat-sangat bisa juara dunia. Kalau kita lihat konstruktor, maksudnya pembalap-pembalapnya juga on, dua-duanya ini kan on semua ini. Ini saat lap pertama ya, saat Leclerc optimis. Kita ngomong start ini kan lucu nih kejadian ketika Lando asik ngeblok Max. Ya. Kenapa Ferrari tahu-tahu mencungul mendadak gitu? Setelah ini ada, saya pengen nampilin. Iya. Kebetulan beberapa Mas Dewa kita kan pernah kesini ya. Iya itu. Ini kan curam banget ya. Iya betul. Ini curam banget. Ini 15% itu kayak tembok gini. Iya. Jadi kalau dilihat dari belakang itu tikungan pertama itu kayak tembok naik begini. Iya. Dan itu jadi ini praktis tikungan buta sebenarnya. Karena 90 derajat setelah itu. Iya. Lebih mungkin nekuk ke bawah gini. Nekuk kan. Nah, pole position kan di sebelah kanan. Pole position di sebelah kiri ya. Dan Leclerc nomor 3 kan ya, di sebelah kiri juga. Sebenarnya yang paling enak di sini katanya saya dengerin Peter Windsor ya. Yang paling enak nomor 3. Kenapa? Dia bisa memilih. Satu, dia di jalur yang enak karena di dalam. Dua, dia bisa melihat di depannya ngapain karena saking lebarnya lintasan ini. Betul, saking lebarnya ya. Dan buta. Ini kan lebar banget ini. Iya. Melebar dan ini pendek kan. Dari start ke tikungan ini pendek banget dan langsung naik. Dia bisa melihat situasi di depan dan dia bisa milih jalur. Jadi yang paling enak nomor 3 katanya. Dan itu kejadian tadi malam. Norris sebenarnya startnya kan juga nggak jelek. Tapi dia terlalu fokus ke Max. Iya. Dan Max nanti kita ngomongin soal etika nyalip dan lain-lain dan ketegasan dan kekejaman Max itu. Max ngambil ke dalam, memaksa Norris melebar, yang masuk Leclerc. Dia yang dapat. Nah,
Ini tikungan pertama. Nah, kemudian kan setelah itu Leclerc praktis sudah check out ya. Udah check out, kemudian Sainz yang butuh strategi untuk nyalip undercut ya. Undercut, kemudian nyalip, dan setelah itu ya Ferrari 1-2 kan kemarin nyaris nggak ke syuting, Mas. Betul. Ini Ferrari 1-2 karena saya sudah tidur. Betul, karena saya sudah tidur, nggak ke syuting, nggak lihat saya. Baru ke syuting ketika terakhir mau finish itu doang. Jadi itu menunjukkan kok bisa ya F1 sekarang itu tim yang dominan itu nggak ada yang start di baris terdepan. Ya, tapi kan benar juga F1 itu adil kok. Yang tim guremnya seru, nggak habis-habis semalam kan? Nggak habis-habis kan? Mau salip-salipan terus gitu. Dan itu saya pikir juga, ya ini apakah perubahan manajemen Amerika ya? Amerika kan nggak butuh kamu dominan, nggak. Saya butuh pertarungan gitu kan. Ya. Betul kan? Tontonan seru. Iya, tontonan seru kan. Iya. Penontonnya luar biasa kemarin, 400.000 lebih. Nah, saya masih ini, sirkuit ini terlalu luas sehingga kalau orang ngambil dari dalam, pasti racing lainnya akan keluarnya itu akan melebar. Dan akan dimanfaatkan itu ya. Iya kan? Iya kan? Dan ini juga Max itu juga pintar karena dia ngambil dari dalam, pasti keluarnya agak keluar. Si sebelahnya mau tidak mau harus keluar juga. Ya itu taktik juga taktik. Kan. Nah, jadi oke kita tapi disalahkan nggak kalau ya lu ngambilnya dari dalam pasti keluarnya keluar, itu nggak ya? Kita bahas soal nyalip, Mas ya. Saya bukan pembalap dalam konteks pembalap serius saya pernah balapan go-kart, itu batasan balapan saya, dan ya pernah nyoba Formula BMW, tapi saya bukan pembalap. Tapi logika balap ini kan zaman dulu itu kan salip-salipan itu kan lebih bebas, Mas. Kalau kita lihat video-video lama zaman Ayrton Senna, Ayrton Senna nabrak Prost untuk juara dunia itu nggak ada sanksinya. Walaupun kadang-kadang pasal karet juga ketika tahun 89 Prost dan Senna senggolan, Senna yang kena diskualifikasi. Tapi pada dasarnya dulu itu zaman Hakkinen, zaman Schumacher itu salip-salipan itu lebih bebas gitu ya. Seolah-olah nggak. Sekarang ini kan kayak terlalu diatur gitu. Kamu harus di depan apex. Kamu dinyatakan memiliki lintasan itu ketika di depan apex, dan ini penting ya, aturan-aturan ini penting. Cuman kan yang namanya racing itu kan harus arc-nya itu kan nggak boleh hilang. Ini akhirnya jadinya wasitnya, Stewart-nya ini jadinya wasitnya ini akhirnya jadi saklekan gitu. Saklek, ini pasalnya kayak gini, akhirnya nggak bisa. Akhirnya balapan itu nanti agak steril. Masa nyalipnya cuma boleh ketika pakai DRS di trek lurus? Kan nggak menarik kan? Yang kita tunggu kan wheel to wheel battle itu kan. Dan skillnya pembalap kan kelihatan sekali bagaimana dia late braking, terus bagaimana mengambil di tikungan itu kan. Nah, dan pembalap yang kelasnya tinggi kayak Max Verstappen, kayak Lewis Hamilton akan bisa mengeksploitasi itu. Karena dia tahu, coba, kan kamu nanti yang rugi, bukan aku. Nah, ini yang terjadi, jadi ini kita geser ya. Jadi, ini sudah bukan rahasia, saya penggemar Norris, dan tadi malam saya kecewa sama Norris, karena, kamu ternyata masih kurang kejem deh, tetap gitu. Karena, saya mau ngambil contoh yang lap 52 dulu, yang saat ini kan lap 52 ketika Norris mencoba nyalip Max Verstappen. Kejadiannya kan di trek lurus panjang itu si Norris kan ngambil dari sisi luar dan sempat ada di depannya dikit. Apakah itu saat apex tikungan atau tidak? Itu interpretasi ya, karena kan angle kamera dari mana itu bisa merubah bukti. Dan semua mengakui yang namanya apex itu kan subjektif gitu, nggak? Tiap pembalap ada yang ngambil tikungannya begini, ada yang ngambil tikungannya begini, itu ada yang long corner, short corner, istilahnya kayak gitu. Gaya membalap. Jadi apexnya akan beda-beda. Nah, Norris sempat di depan, tapi saat benar-benar bersebelahan, kan unda-undi kita nggak tahu. Itu harus ada kamera 360 mungkin untuk nunjukin siapa yang benar-benar di depan. Karena McLaren merasa Norris di depan, tapi Red Bull merasa enggak kayak gitu. Tapi yang memang karena posisi Norris di luar, dia pasti akan lebih dirugikan gitu. Kalau posisinya Verstappen, dia akan nothing tulus. Kamu tabrak aku, sama-sama out, aku yang untung. Aku dorong aja kamu keluar, kan pinter dia. Aku yang punya tikungan, aku sebelah dalam kok. Kamu yang lebih butuh kan? Ya aku telat ngerem dikit aja, aku lepas aja remnya, majuin dikit gini, mau nggak mau Norris keluar. Kalau nggak mau tabrakan. Dan Norris keluar, nah ini Verstappen juga keluar kan? Ini sebenarnya kan agak paralel, bukan paralel ya, tapi ini studi kasus 1 lap 52. Lalu di lap pertama
Kan Verstappen di dalam. Di dalam. Nyalip dari dalam, Iya. dorong Norris keluar. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, itu yang banyak diperdebatkan. Saya kira fans yang awam, pengamat yang puluhan tahun liputan F1, saya baca-baca itu semuanya juga ini tidak ada aklamasi ini salah atau benar, adil atau tidak, itu jawabannya variatif semua gitu. Nah, kalau saya interpretasiin, kenapa kok tikungan pertama si Verstappen dorong Norris keluar tidak di penalti, sedangkan Norris yang mencoba menyalip memang dari luar. Tapi kalau kita lihat di foto, dan ini juga yang jadi bahan perdebatan, yang jadi bahan perdebatan oleh McLaren, dua-duanya lo keluar lintasan. Kecuali Verstappen nggak keluar lintasan, Verstappen juga keluar lintasan, semua ban. Nah, ini saya yakin akan jadi minimal jadi pembahasan di F1 ya. Iya. Nanti ke depan, salip menyalip ini nggak akan habis diperdebatkan. Saya yakin komen-komennya nanti juga macam-macam, yang pro Max, yang pro Norris, segala macam, yang nggak tahu pun akan banyak komen kayak gitu. Ya, karena kan maaf ya saya, kalau dulu kan masih VIA itu masih tanda petik punya anak emas tuh. Era ini kan sudah nggak ada kan. Nah, aku bisa tanya, tahu nggak? Tanya gitu kan. Dulu kan tanda petik ada kan, kadang-kadang yang tim ini diuntungkan, yang ini enggak. Seharusnya sih enggak. Cuman kan kadang-kadang ada biasnya kayak gitu. Nah, kalau saya sih pakai common sense saja. Kalau dia sama-sama keluar lintasan, harusnya ya adil gitu. Ya netral aja, sama itu racing. Iya. Itu racing. Dan teman-teman silakan nonton highlight IndyCar di Austin. Dibebasin dorong-dorongan keluar lintasan. Sampai senggolan? Sampai senggolan, sampai keluar sama-sama keluar lintasan, nyalip lagi dibiarin. Karena itu juri bekerja pada saat apa? Tabrakan? Ya, kalau dia terlalu ekstrim dan niatan berbahaya baru. Tapi kalau itu will to will masih battle, tanda petik dalam balapan, iya, biarkan. Kan kayak dalam konteks ini Norris mau kemana? Iya. Dan ini saya harus memuji Max Verstappen. Dia tahu situasinya. Kamu tetap yang rugi. Kamu nabrak aku yang untung. Kamu keluar, kamu yang kena. Ini rasanya dia kuliahnya fakultas hukum nih. Dia tahu aturan loh. Dia itu yang membedakan juara dunia dan tidak. Dia tahu cara mengeksploitasi sudut pandang wasit itu kan, sama kayak pemain sepak bola kan. Kalau pemainnya pintar kan dia tahu kapan pura-pura jatuh kan. Dia tahu memanfaatkan situasi itu seperti apa gitu. Nah, itu jadi yang protes ini McLaren protes. Wah, keren banget ini. Iya. Diving. Anda itu balapan atau menyelam? Diving, nggak apa-apa diving. Ini kan sama, ini juga memaksa keluar. Nah, ini kan sama, tapi kenapa kok ini tidak dihukum? Masa alasannya karena ini start? Ya kan, nah ini saya ngambil fotonya Russell juga waktu dia mencoba menyalip, ya bukan sesuatu yang luar biasa sih, nyalip Sauber. Iya. Kan dia kena penalti juga ini 5 detik. Iya, dia ngamuk-ngamuk itu kan. Tapi dia kan nggak keluar lintasan, yang keluar lintasan Bottas. Iya. Nah, ini kan nggak keluar lintasan. Nah, ini kan keluar lintasan semua. Menurut saya kalau keluar lintasan semua, ya udah, ya salah. Kami juga keluar lintasan. Nah, kalau dia nggak keluar lintasan, ya dia kan nggak bisa lewat, pasti nabrak kamu. Nah, maksudnya ini sudut pandang saya yang sudah ngikuti F1 udah 20 tahun lebih gitu. Maksudnya kok sekarang jadi aneh ya salip menyalip ini kok. Dan kita beberapa tahun ini sering ngomongin itu kan, waktu dulu di Austria yang penaltinya berapa puluh biji itu kan. Iya. Itu kan juga, aduh kok sekarang jadi kayak gini. Sampai Om Bobby pun juga ngomel-ngomel di WA. Om Bobby Arifin tadi pagi juga WA, ini wasitnya gimana sih? Kan jadi nggak seru nontonnya gitu. Karena kan kita dulu terbiasa nonton F1 yang masih liar gitu. Iya. Ya, yang man to man gitu iya, kan. Makanya saya akan cerita berulang-ulang kali karena apa? Saya di depan sendiri nonton ketika Michael Schumacher ngeluarin Ralf Schumacher di tikungan yang panjang di Shanghai. Saya lihat sendiri tuh. Ini adiknya loh, kok sampai dikeluarin ini adiknya loh. Iya kan? Segitunya F1 itu saya bilang. Itu yang saya masih membekas. Ini jadi kan kalau kita ngomongin wasit siapa tahun 2001 yang dari Australia, yang sempat Michael Masi itu. Ya kadang-kadang saya tuh ya maaf ya agak pro loh saya. Iya. Ya, ini balapan kok. Iya. Di mana? Maksudnya dia juga menggunakan dia menginterpretasikan pasal kan itu kan, bahwa ada keinginan bersama bahwa balapan tidak boleh berakhir di yellow flag kan, safety car. Nah, ini juga sama, ini Om Bobby ini lucu nih teksnya. Ya benar juga.
ini sekarang Stewart wasit ya, itu sekarang terlalu textbook katanya, nggak lagi pakai otak katanya kayak gitu ya, maksudnya nggak lagi pakai feeling, karena kan balapan itu kan nggak bisa presisi Mas Yo, kan ini dia kan dulu ada yang namanya racing saling menabrak misalnya, apa itu racing incident, siapa yang salah, itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau kayak gini, ini kan ini wheel to wheel racing, ini entertainment juga sebenarnya. Dan sekarang kalau kita bicara dibanding tahun dulu, ini data kan bisa dibaca semuanya dari data kan. Dia ada pergerakan enggak, dia ada pergerakan enggak, ada enggak. Dan kemarin itu kan karena ini kurang 5 lap ya, kurang 4 lap atau 5 lap, jadi kan wasit kan juga harus membuat keputusan dengan cepat, jadi mungkin nggak sempat balapan dihentikan, lihat VAR, kan nggak mungkin. Tapi yang dirugikan kan karena tinggal berapa lap, yang dirugikan kan jadi Norris kan. Kalau saya mau ngambil 5 detik juga nggak, sama juga bohong, nggak bisa gitu. Ya nanti kita ada sudut pandang juga kenapa McLaren juga harus disalahkan dalam hal ini ya. Ini saya juga menyalahkan McLaren juga dalam hal ini gitu. Kan ketika melihat situasi seperti ini, oke sekarang wasit akan jadi Stewart wasit lah. Wasit akan jadi, pasti akan jadi perbincangan lagi karena kan perebutan gelar makin ketat, bukan hanya satu tim ini. Ya. Hal-hal kecil kayak gini akan menentukan nanti. Dan sensitif. Jadi nanti ini harus lebih hati-hati di lomba-lomba berikutnya karena akan jadi lebih sorotan karena stake-nya makin high lah, makin yang dipertaruhkan itu makin gede dan ada Ferrari, ada Red Bull, ada McLaren dan mungkin nanti ketika Mercedes nyuri kemenangan kan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau saya ya Anda pasti ada yang komen nggak juga. Kalau sama-sama keluar lintasan, ya harusnya biarin aja. Tapi kalau misalnya ini Norris di penalti, maka harusnya saat start pun di penalti. Verstappen sama-sama mendorong keluar kok. Iya. Kan sama itu. Norris kan mau nggak mau harus keluar karena didorong. Ya. Walaupun itu sekali lagi ini abu-abu banget ya kayak gitu. Tapi kalau saya jadi McLaren, saya juga mungkin akan karena ada presiden sebelumnya kan Russell kena penalti. Ya. Harusnya mereka sangat sadar dengan itu kan. Dan Norris kan nggak bisa ngelihat. Norris kan nggak bisa memastikan aku ini apex di depan atau tidak. Yang bisa ngelihat kan pit crew, maksudnya di pit wall. Nah, harusnya waktu itu McLaren bilang, Lando ini kayaknya kita 50-50. Dan mumpung mobil kita lebih cepat, kamu cepat kasih dia. Cepat ngalah. Kamu punya 4 sampai 5 lap untuk ngulangi lagi. Kamu bisa kok. Iya. Dan makin lama kan bannya Verstappen makin habis karena selisihnya 6 lap. Lebih dulu. Iya. Selisih bannya 6 lap. Iya, maksudnya gini saya ingin bertanya tadi memang seperti itu, tapi dari sisi pembalap misalnya aku salah, aku lepas toh mobilku lebih bagus gitu. Iya. Ini kan Lando udah 2 kali, maaf ya. Iya. Yang waktu tabrakan ngapain juga ngambil kayak gitu ya. Iya, kadang-kadang harus seperti itu kan. Nah ini jadi di sisi Lando ya mungkin dia lagi heboh banget karena panas habis nyalip segala macem. Tapi timnya kan harus dingin, timnya kan harus bisa melihat dan lihat Lando kalah dulu sedikit. Nggak apa kita daripada kena penalti lebih baik kita mundur atau kita coba lagi. Kalau enggak ya udah sama-sama kehilangan poin. Gitu. Ini kan panasnya sama dengan ketika Lewis Hamilton lawan Max 2021 di Abu Dhabi ketika sama-sama ngambil dari luar kan Max kamu ngalah kasihkan. Iya. Iya kasihkan akhirnya kan. Habis itu kan diambil lagi. Iya. Kalau mau kan bisa diambil lagi. Iya. Nah ini sekali lagi dari sisi operasional McLaren juga masih belum tegas. Belum maksimal belum tegas, belum bisa membaca ya dan cepat ya. Belum bisa membaca dengan cepat, belum bisa jadi helikopter untuk perebutan gelar kayak gitu. Jadi omongan Sintayong benar ya, pemain itu harus IQ-nya tinggi ya, semuanya ya. Semua Mas. Juara dunia IQ-nya juga tinggi, pasti intelektual Mas. Cuman ada sisi kejamnya itu. Emosionalnya karena kebetulan kan kalau kita lihat ini memang harusnya maaf ya, semua pasti setuju. Harusnya kan McLaren di depannya nomor 1 harusnya semalam itu kan kalau lihat dari datanya ya. Tapi kenapa Ferrari yang bisa? Kalaupun enggak harusnya di depan Max ini. Iya karena untuk mengikis selisih ya. Selisih poin. Oke, jadi ada tambahan lagi untuk kejadian salib menyalip saya. Jadi ini akan jadi perbincangan rame karena kita syuting ini kan hanya beberapa jam setelah lomba finish. Jadi nanti pasti obrolan tentang apa itu overtaking, fairness dalam overtaking pasti akan rame sampai balapan berikutnya nanti di Meksiko pasti akan jadi omongan. Iya. Termasuk nanti saat press conference hari Kamis pasti akan ditanya-tanyai kalau itu terjadi lagi bagaimana, itu pasti akan keluar lagi. Jadi dialog ini belum berakhir.
Tapi kalau sudut pandang saya sih, kalau sama-sama keluar lintasan, harusnya ya 0-0 aja kayak gitu. Iya. Nah, bicara soal balapan kemarin, kita harus muji dua pembalap muda ya. Maksudnya Liam Lawson yang tadi finish nomor 9, kemudian ya pasti Colapinto yang layak masuk F1 ini kan sebelum 2 bulan lalu mungkin nggak ada yang kenal siapa Colapinto. Betul. Tapi kan nggak dipuji-puji sama Sainz kan. Iya. Dan anak ini pertahanannya keren gitu kan. Dan Perez atau Sainz-nya? Perez ya. Perez kayaknya. Perez kalau nggak salah. Dan ini kan nunjukin dia kelas dan layak di F1. Berarti kan sekarang ada angkatan generasi berikutnya yang kelas ini kan ada Berman, sekarang ada ini, kita nggak ada Lawson, kita nggak tahu nanti Kimi Antonelli seperti apa. Jadi angkatannya Norris, Verstappen, Leclerc, ini sekarang Albon, ini sekarang sudah ada pengganggunya. Ada generasi lah. Ada layer berikutnya. Walaupun kalau Asa sempat berkali-kali bilang karena tempat duduk di Formula One itu terbatas, jadi akademi itu mandek, nggak bisa. Iya, bottleneck pembalap kan? Iya, bottleneck. Nah, itu ya makanya harusnya ada tim tambahan lah. Ya kita tunggu aja nanti. Nah ini terus mungkin satu lagi yang mungkin kita bahas bisa agak lama Mas Jo, karena sebagai penutup ya. Kita mundur lagi ke sebelum lomba, karena sempat rame soal jadi sebelum Grand Prix Amerika itu ada omongan ada tim yang memanfaatkan celah saat park fermé, yaitu saat habis qualifying itu ya. Mereka mengubah setelan mobilnya dan itu ilegal. Dan itu tidak boleh, mobil tidak boleh diubah setelannya. Itu kan maaf biar saya salah atau tidak. Jadi kan setelah mobil mau balapan itu kan harus dicek dulu di scrut itu ya. Scrut ya. Terus memang kan boleh kembali ke garasi. Iya betul. Tapi tidak boleh diubah lagi. Maksudnya tidak boleh ditinggikan. Maksudnya setelannya harus sama persis. Apalagi sudah dipakai untuk latihan atau nggak boleh apa-apa ya pasti ya. Udah di lock. Kondisi mobilmu di lock, nggak boleh diubah-ubah. Nah sebelum Grand Prix sebelum Grand Prix Austin ini kemarin sempat ada omongan ada tim yang mengeksploitasi bib wing. Bib wing itu T3 ya. Jadi di bawah hidung, di bawah kaki pembalap ini kan ada kayak nampan itu yang tempat bermulanya lantai dan tempat penyangganya hidung, penyangga moncong mobil. Nah itu kan sekarang makin rumit karena jadi kayak aerodinamis kan, karena dia kayak sendoknya aerodinamika, sendok angin. Ya. Jadi semua yang mau ke lantai dan ke pinggir disendok dari situ. Dari ini bib wing itu di bawah kokpit ini. Nah katanya ada tim yang punya device, punya peralat, punya pintu atau punya alat yang bisa diubah saat scrut dari dalam kokpit untuk menaikkan bib wing ini. Nah, jadi ada setelan ilegal gitu. Ada setelan ilegal dan itu mereka gunakan saat park fermé yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Iya. Kenapa itu penting? Karena saat qualifying kan semua pengen mobilnya serendah mungkin supaya optimal downforce dan kecepatannya. Nah ketika race dengan setelan yang sama, bahan bakar jauh lebih banyak, kan jadi lebih berat, jadi lebih turun. Jadi risikonya kan semakin bukan terlalu rendah, tapi gesekan terhadap lantai segala macam ini kan mengganggu aerodinamika plus bisa merusak. Dan nanti bisa didiskualifikasi. Iya, karena memang ada aturan berapa senti dari situ. Berapa mili ya. Ketika bahan bakarnya, tim ini disebut mengubah itu saat park fermé sehingga hidungnya bisa naik. Dan itu awalnya sempat, wah masa McLaren lagi ini. Iya. Ternyata Red Bull. Nah, yang jadi pertanyaan yang melaporkan siapa? Yang melaporkan banyak tim, Mas. Banyak tim ya. Yang paling keras 2 McLaren sama Ferrari. Nah, yang jadi pertanyaan ini saya tuh kadang-kadang nggak bisa habis pikir ya. VIA ini bagaimana jelimetnya mengawasi dan itu kan barang-barang itu kan tersebar di garasi itu. Nah, ini gimana caranya ngubah ya? Katanya itu ada kayak baut di belakang pedal. Yang itu kalau diputer-puter gitu langsung naik gitu. Gila ya. Jadi ya sebenarnya bukan hal yang dan itu katanya alat yang open source. Jadi semua bisa membeli dan menggunakan. Jadi bukan ciptaan khusus untuk itu. Jadi bukan hanya Red Bull yang punya seharusnya. Yang lain kalau mau bisa kayak gitu. Cuman kan memang dan alat itu kan normal karena tim pasti mengubah-ubah saat latihan atau saat apa kan dinaikkan turunkan itu kan biasa normal.
Cuman yang tidak boleh dilakukan adalah mengubahnya saat park frame itu aja. Dan ini katanya dilakukan saat park frame karena alat itu bisa diakses dari kokpit. Nah, sampai teman-teman bisa lihat di media sosial bagaimana FIA sampai minta Red Bull tolong demonstrasikan bagaimana cara menggunakannya kayak gitu-gitu. Dan itu dari dalam sini kan ya, karena di bawah pedal dari dalam sini. Nah, kapan mereka ngubahnya? Bukannya itu mobil tidak boleh diubah. Sekali lagi, saat park frame, mobil komponen boleh dilepas untuk dibersihkan. Harus dikembalikan lagi tapi. Komponen boleh diganti kalau rusak, tapi dengan yang sama spesifikasinya. Nah, mungkin saat lepas-lepas ini iseng ngek. Nah, kan kita nggak tahu. Iya, tapi ngawasi segitu banyak part. Itu kan berapa mobil sangar loh ini. Ya, pasti ada tiap kan ada pengawasnya, cuman pengawasnya kan belum tentu tahu. Ngapain kok dibautin kayak gitu. Nah, jadi kalau kita di garasi kan ada via yang masuk keluarnya itu memang mata-mata ya. Setiap garasi pasti ada yang bawa kertas itu kan. Ada satu marshal yang mengawasi. Nah, ini yang apakah Red Bull melakukan itu? Ya kan Red Bull bilang itu nggak mungkin kita lakukan, harus dibongkar mobilnya. Tapi kan bahwa ada protes dan itu Fred Vasseur sampai bilang kalau itu benar-benar dilakukan itu lebih dari ilegal katanya kayak gitu. Nah, tapi kan sama FIA setelah dicek, oke, yang kemarin kita nggak bisa ngungkit karena nggak ada buktinya kayak gitu. Tapi sama FIA alat itu disegel. Nah, makanya saya ini kan disegel. Makanya saya bilang kan, apakah ada anak emas gitu kan? Dulu itu kan ada kan. Tapi kalau anak emas kenapa ke situ gitu kan? Sekali lagi teman-teman ya, buat yang kemarin teriak-teriak bilang sayapnya McLaren itu ilegal. Ilegal atau tidak itu kan kalau ketahuan atau tidak. Itu jadi jangan naif lah gitu. F1 ini semua ini piranha yang di F1 ini. Nggak ada yang suci, nggak ada. Semua pasti cari cara, cari celah untuk memaksimalkan kondisinya masing-masing. Jadi kalau nanti di neraka ketemu, suka Iwan, iya, mekanik ya. Kayak misalnya soal sayap itu, soal McLaren yang mengoreksi sayapnya itu ternyata bukan hanya McLaren, tim lain ada juga yang diminta melakukan hal yang sama. Hanya yang kelihatan atau tidak, atau yang mencolok McLaren karena dia menang kayak gitu. Iya. Dan kadang-kadang kan. Dan itu apakah itu ilegal? Kalau berdasarkan pengecekannya kan enggak. Iya. Cuman saat ngebut itu jadi ilegal. Jadi, tapi waktu dicek enggak, salahnya yang ngecek dong kan kayak gitu. Jadi kalau ada pembalap yang tahu-tahu sebelum masuk ke garasi di stop itu gunanya itu ya, ngecek ya. Oh iya, kan? Random, ada random kan? Kamu cek kayak gitu. Betul kan, ada random itu ya. Ada random cek. Jadi kadang-kadang baru masuk lalu disuruh masuk ke scrutineering ya. Ada random cek. Nah, itu yang ya kayak ini, apakah alat itu ilegal? Tidak. Alat itu ilegal kalau dipakai. Iya. Kalau dia enggak ya? Enggak. Ya, tapi tetap ini luar biasa. Ini sejak saya baru ngeh ini zaman Michael Schumacher tahun 94 dulu kan, waktu Senna waktu itu yang sebelum meninggal protes, itu mobil Benetton ada launch controlnya itu. Itu ilegal itu. Nggak mungkin startnya bisa kayak gitu, keluar dari tikungan kayak gitu katanya Senna waktu itu. Terus kemudian investigasi ketahuan ada. Di software-nya ada itu. Iya. Tapi FIA tidak bisa membuktikan itu dipakai. Itu udah tahun berapa? Tahun 94. Iya, udah ada gitu ya. Sudah ada kelompok malingnya ya. Dan itu sudah ada. Ya, Benetton bilang ada. Memang ada, tapi nggak kita pakai. Lah buktikan, ayo. Gimana cara kita pakai? Ditulis kan software-nya, nggak bisa. Ini kalau kita kumpulin cerita-cerita maling gini lucu ya. Karena ini kan, maaf ya, ini kan teknologi ya. Iya. Ini kecerdasan ya. Kecerdasan aja kan. Nah kan siapa yang mikir Mas? Taruh aja di belakang pedal. Nanti kalau pas kita buka hidung, ngomong bersihin, 2/10 saat lompat. Sebentar. Masih berapa menit, Mas? Berapa menit? Habis. Karena berapa? 53. Enggak, kalau kelamaan kasihan teman-teman nanti kuota data cepat habis kan. Dimarahin nanti. Sekarang dan itu sama yang terjadi di Ferrari tahun 2019 waktu mesinnya disuruh direvisi kayak gitu. Iya. Mereka akan selalu mencari hal-hal kecil-kecil yang menolong ini. Kayak misalnya blown diffuser zaman Vettel itu kan, Brown waktu juara dunia. Apakah itu ilegal? Oh iya dong. Ya, itu kan juga akhirnya pada ditiru kan? Ya akhirnya ditiru aja. Karena itu nggak ilegal ya ditiru aja. Blown diffuser pinter. Iya. Knalpot itu kan mengeluarkan gas atau angin yang sangat high speed. Iya. Kalau ditaruh sayap di belakangnya kan bisa nolong downforce. Ya, itu kan ya. Dan itu sayapnya taruh di belakang knalpot aja kayak gitu. Ya, tapi kan
Sebentar, udah 53 ya? Kasihan datanya Tom. Oke, terus kita lanjut aja terus. Nah, gini Sa, cerita-cerita kayak gitu lah. Tapi gini Sa, yang diffuser itu diuntungkan kenapa? Belum ada pembatasan inovasi. Iya, itu kan? Belum ada salary, belum ada cost cap ya. Iya, jadi Ferrari langsung belajar sendiri bisa, yang bisa, Mercedes bisa, dulu bisa. Sekarang butuh waktu. Sekarang butuh waktu karena ada pembatasan cost cap itu. Bisa sekarang nanti ya gitu. Tapi itu, ya jujur itu sangar itu. Ya, tim kecil loh itu. Iya. Enggak, tapi kan itu dikembangkan pakai duitnya Honda, Mas. Ya, tapi di tim kecil. Jadi sekali teman-teman ya, kalau kemarin penggemar full teriak-teriak McLaren, ini juga ada. Jadi mereka ini akan maling teriak maling sebenarnya. Nanti ini, tapi kan kemarin udah terbukti tetap bisa menang sprint. Tapi sprint kan tidak seperti race yang bahan bakarnya harus full. Jangan-jangan itu yang bikin kenapa Max tidak sekuat itu saat karena sudah di lock ya? Karena sudah di lock. Lah kan saat sprint kan bahan bakarnya nggak banyak. Iya. Ya nggak jauh-jauh beda dengan qualifying, hanya 19 lap, nggak sampai separuh. Ketika race kan bahan bakarnya harus 100 kilo sendiri mungkin kayak gitu. Iya. Nah, jadi ya kalau misalnya ada kayak gitu, nggak usah marah ya. Nanti tim lain pasti ada nakalnya apa kayak gitu. Jangankan ini, Haas itu pasti ada nakalnya. Cuman karena dia di papan menengah, jadi nggak dilihat ya, mungkin ya. Agak dicuekin kan, nggak ganggu ini. Iya, ganggu kan dia. Kamu gigit aku soal sayap, kamu tak gigit soal ini kan ya gitu. Iya, sekarang kayak di MotoGP. Maling teriak maling. Iya, soal di MotoGP kita lihat Marquez pakai motor setahun lebih lambat. Iya. Lah kalau sekarang dia nggak suka kalau nomor 1 kan di bawah Martin. Biasanya motor di-upgrade kita nggak tahu juga. Yang punya software Ducati. Iya kan? Itulah hebatnya F1, dan itu yang bikin salah satu keasikan kalau yang suka engineering atau suka teknik. Nah itu mekanik ini dilatih untuk cari celah gitu. Iya. Ngakali aturan itu yang utama. Tidak ilegal loh ya. Iya. Salahnya nggak ditulis. Iya. Interpretasinya itu terlalu cerdas itu kan. Iya kan interpretasinya kan. Jadi tapi kalau benar ini ngutak itu kan memang curang kayak gitu kan. Iya. Maksudnya curang dalam kelakuan. Kalau ini kan curang sudah dibuat kok, sudah dites lolos kok. Ini kan masalahnya nggak kelihatan klak-klak kayak gitu kan. Iya, dulu kita itu launch control aja dulu kita udah kepikir gitu ya. Kita kan nggak kepikir karena apa? Kalau teman-teman nonton bener-bener di garis start ya, bener-bener ya. Itu kan berdecit sama gitu. Apalagi zaman dulu Mas Jawa itu kan jauh lebih seru ya. Jangan di tempat ya itu. Iya. Sekarang kan langsung silakan cari ceritanya tuh Benetton 94. Diakui kita punya launch controlnya, nggak kita pakai. Gila ya. Senna udah teriak-teriak itu pakai launch control, itu nggak mungkin startnya kayak gitu. Ya, oke. Ini balapan ke depan yang jelas sekali udah dibahas karena balapan ke depan gimana ini tuh? Meksiko ya Perez nanti akan ditunggu-tunggu di situ dan diharapkan bisa bantu Max Verstappen. Sejarahnya Red Bull kan juga bagus di situ. Kita nggak tahu, dan itu di ketinggian. Di ketinggian itu biasanya mobil dengan downforce lebih baik, biasanya lebih efisien. Siapa tahu itu peluang untuk McLaren. Tapi sekarang kan kartu jokernya ini Ferrari, kita nggak tahu Ferrari ini sekuat apa gitu. Iya. Kalau Brazil nanti Interlagos, wah itu seru nanti itu kan mirip-mirip Austin gini, tapi lebih bisa nyalip ya, karena tidak tikungannya lebih patah-patah, nggak meliuk-meliuk seperti Austin. Jadi kita akan melihat mungkin do or die-nya Norris ya, mungkin di Austin di Interlagos nanti gitu. Kalau di Interlagos nanti tidak bisa menurunkan selisih poinnya sampai ke 30, saya kira bye-bye lah kayak gitu. Juara dunianya adalah Max Verstappen. Jadi 2 minggu ke depan ini kita akan dapat, melean semua ya. Kita akan dapat make or break, do or die, penentuan ke perebutan pembalap. Untuk konstruktor saya kira akan berlangsung sampai akhir. Seru ya. Seru. Ya, hari ini saya memang pakai Ferrari. Ini Ferrari kan? Saya pakai Red Bull. Red Bull ya. Jadi kalau kemarin kita bahas kaos yang terbaru dari Asaware ini, teman-teman, ini juga saya bawa Ferrari karena saya suka punya BB Kombi yang sama dengan Dakota saya ini. Ini saya tadi Asa bilang ini Sokar emang nggak diambil, tapi 97. Karena 97 saya juga tahu diri kalau kita beli replikanya ya sekarang udah berapa saya? Kalau yang 1,18 118-nya mahal-mahal kalau mini jam sekarang ya. Mini jam ya. Iya. Jadi kalau
Koleksi saya mayoritas masih mini champ. Begitu Hot Wheels saya udah nggak terlalu beli dulu. Oh iya, karena memang waktu yang itu Orla ini. Iya, kalau kita bicara, tapi kan Ferrari waktu itu Hot Wheels yang dapat. Iya kan, yang sampai ada rokoknya Marlboro ditempel itu kan. Iya, itulah kalau kita ngomong koleksi nggak ada habisnya, teman-teman. Jadi sekali lagi 2 minggu, sisa berapa? Tinggal berapa ya? 3 atau 4? 35 lomba. 3 lomba. Duanya 2 minggu ke depan. Ya, oke. Kita lihat bersama karena ini memang luar biasa. Apakah Max masih bisa dalam arti mempertahankan? Apakah Lando atau Ferrari yang akan menyodok konstruktor? Nanti kita lihat. Sekali lagi teman-teman, ini koleksinya, ini Ferrari, ini kebetulan kayaknya sudah sold out Mas Yo. Oh ya, ini udah? Kayaknya semua sudah sold out. Termasuk yang McLaren, termasuk yang kayak yang Aston Martin, jadi kayaknya sold out, tapi ada broken size ya, size tertentu ada 1-2, bisa dilihat di Tokopedia, di Azaware, di Shopee, di Azaware atau di azaware.com. Kalau nanti memang belum ada stok, klik aja kontak, nanti di production berikutnya nanti bisa jadi kayak tinggal pesan saya L, saya XL, siapa tahu nanti bisa ya. Sekali lagi terima kasih Asa, teman-teman, terima kasih sudah lelean semalam. Yang saya sebagai orang tua memang senang balapan ini karena walaupun jam berapa pun saya bisa nonton karena ada ulangannya, kita nonton highlightnya bisa di YouTube. Dan saya lihat juga hasilnya sama kok. Saya tanya, nggak berubah. Yang saya lihat highlightnya dengan kamu ceritain, yang nonton sama iya. Yang kita bahas juga nggak ngubah hasilnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.